Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang energi dalam sistem kehidupan. Dipersembahkan oleh Nurul Ernawati, Sarjana Pendidikan dari MTS Negeri 2 Trenggalek. Kompetensi dasar yang dipelajari pada pertemuan kali ini adalah menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Kompetensi dasar berikutnya adalah kompetensi dasar 4.5, yaitu menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perbuatan. Satuan energi dalam SI adalah Joule. Satuan energi yang lain adalah kalori atau disingkat dengan kal. Konversi satuan energi, 1 Joule sama dengan 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Kita lanjut pada bentuk-bentuk energi. Ada berbagai macam bentuk energi, yaitu yang pertama, energi kimia yang terkandung dalam bahan makanan, minuman, dan bahan bakar. Energi bunyi dihasilkan oleh getaran partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Yang ketiga, energi kalor. Energi yang dihasilkan oleh gerak internal partikel-partikel dalam zat. 4. Energi cahaya yang dihasilkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik. Yang kelima, energi listrik dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak dalam suatu konduktor. 6. Energi nuklir, energi yang dihasilkan oleh reaksi inti dari bahan radioaktif. 7. Energi kinetik dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau posisi suatu benda. Itu beberapa bentuk energi, tetapi masih ada bentuk-bentuk energi lain dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan bentuk energi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi perubahan bentuk energi dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Contohnya, perubahan energi listrik menjadi energi kalor atau panas terjadi pada oven, kompor listrik, microwave, setrika listrik. Yang kedua adalah energi listrik berubah menjadi energi kimia. Contohnya, energi listrik berubah menjadi energi kimia, contohnya charge batu baterai, kemudian pengisian aki. Energi listrik berubah menjadi energi gerak, contohnya ada kipas angin, mobil, mixer. Energi cahaya berubah menjadi energi listrik, contohnya teknologi panel surya. Energi kimia berubah menjadi energi panas terdapat pada makanan yang kita makan. Setelah kita makan, maka badan menjadi panas. Itu beberapa contoh perubahan bentuk energi. Kita lanjut pada rumus energi. Ada beberapa macam rumus energi. Yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik tadi adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Karena bergerak, maka benda memiliki kecepatan, sehingga besarnya energi kinetik dirumuskan dengan EK sama dengan setengah kali mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik, M adalah massa satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya atau kedudukannya. Besarnya energi potensial dirumuskan dengan EP sama dengan mgh, di mana EP adalah energi potensial satuannya Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian satuannya meter. Dan yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik merupakan gabungan atau penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Sehingga yang namanya energi mekanik dirumuskan dengan EM sama dengan EK plus EP. Besarnya EM sama dengan EK setengah mv kuadrat ditambah dengan mgh, di mana EM adalah energi mekanik satuannya Joule,
EK adalah energi kinetik satuannya Joule, dan EP adalah energi potensial satuannya Joule. Hukum kekekalan energi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa yang namanya energi itu kekal, sehingga ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari bentuk energi satu ke bentuk yang lainnya. Yang kedua adalah hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik tadi merupakan penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Bunyi hukum kekekalan energi mekanik adalah besarnya energi mekanik benda di setiap titik adalah tetap atau konstan, di mana pada posisi 1, posisi 2 atau kedudukan 1, kedudukan 2, dan kedudukan 3 besarnya energi mekanik sama, sehingga energi mekanik pada kedudukan pertama sama dengan energi mekanik pada kedudukan kedua sama dengan energi mekanik pada kedudukan ketiga. Energi mekanik merupakan penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Pada titik tertinggi maka EK-nya sama dengan 0, sehingga EM pada energi mekanik pada posisi pertama atau kedudukan tertinggi hanya tergantung pada ketinggian atau hanya tergantung pada EP, sehingga EM-nya sama dengan EP. Sedangkan pada kedudukan ketiga, posisi berada di titik terendah. Pada saat posisi di titik terendah, maka energi potensialnya minimum atau sama dengan 0, sehingga energi mekanik di titik terendah itu sama dengan energi kinetiknya. Sedangkan di posisi kedua, benda memiliki ketinggian H2 dan memiliki kecepatan untuk bergerak ke bawah. Maka energi mekanik pada posisi kedua itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial lengkap. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa jika posisinya pada kedudukan 1, 2, dan 3, EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3, atau EP1 sama dengan EK2 plus EP2 sama dengan EK3. Itu bunyi hukum kekekalan energi dan bunyi hukum kekekalan energi mekanik. Kita lanjut pada contoh soal. Sebuah pesawat bermassa 4 ton mengudara pada ketinggian 800 meter di atas tanah. Jika G 10 kali 10 meter per sekon kuadrat menuju horizontal dengan kecepatan 360 km per jam, hitunglah energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Dari soal diketahui M-nya 4 ton, dijadikan ke kilogram, 4 ton sama dengan 4000 kg, V 360 km per jam sama dengan 100 meter per sekon, hanya 800 meter, dan G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya A EK, B EP, dan C adalah EM. Jawab, EK sama dengan setengah MV kuadrat. Setengah kali 4000 kali 100 kuadrat, maka ketemu 20 juta Joule. Kemudian EP sama dengan MGH, 4000 kali 10 kali 800, yaitu 32 juta. Dan EM sama dengan EK plus EP. EK-nya adalah 20 juta ditambah 32 juta, jumlah totalnya adalah 52 juta Joule. Itu adalah contoh soal penerapan energi kinetik, potensial, dan mekanik. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Ada beberapa macam sumber energi. Yang pertama adalah sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang terbatas jumlahnya dan tidak dapat diperbarui. Contohnya energi hasil tambang bumi, contohnya minyak bumi, gas, dan batu bara. Serta contoh dari energi tak terbarukan adalah energi nuklir. Yang kedua, sumber energi yang kedua adalah sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan bisa dipakai tanpa khawatir habis. Contohnya energi matahari, ada PLTA, ada energi angin, energi tidal, dan energi biomasa. Makanan sebagai sumber energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat,
yang kedua protein, dan yang ketiga adalah lemak. Zat makanan berfungsi satu sebagai penghasil energi, yaitu berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein seperti yang tertera pada gambar di atas. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembangun, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan yang rusak, berasal dari protein, vitamin, dan mineral. Dan yang ketiga adalah sebagai pelindung dan pengatur kegiatan tubuh, berasal dari vitamin dan juga mineral. Transformasi energi dalam sel. Pada makhluk hidup heterotrof atau bisa memasak makanan sendiri, energi diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Transformasi energi di dalam sel dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama adalah transformasi energi oleh klorofil. Terjadi melalui proses fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil dan digunakan untuk mereaksikan CO2, karbon dioksida, dan H2O atau air menjadi glukosa dan oksigen atau O2. Energi ini digunakan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernafas. Yang kedua adalah transformasi energi oleh mitokondria. Terjadi melalui proses respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat dan senyawa lainnya sebagai energi ikatan fosfat melalui respirasi sel untuk oksidasi DNA, RNA, dan juga protein dan lemak. Metabolisme sel. Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme terdiri atas reaksi anabolisme, yaitu reaksi pembentukan dari molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Contoh reaksi anabolisme adalah reaksi fotosintesis. Pada proses fotosintesis terjadi reaksi kimia antara senyawa air dan karbon dioksida. Air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari sehingga menghasilkan oksigen dan glukosa seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua adalah reaksi katabolisme. Reaksi katabolisme adalah reaksi pemecahan ikatan kimia kompleks menjadi ikatan kimia sederhana. Contoh reaksi katabolisme adalah reaksi respirasi. Respirasi adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam suatu zat dengan menggunakan oksigen. Contohnya reaksi respirasi glukosa, di situ pemecahan glukosa memerlukan oksigen. C6H12O6 ditambah oksigen nanti akan menghasilkan 6CO2 plus 6H2O ditambah dengan energi yang kita gunakan sebagai aktivitas. Sistem pencernaan karbohidrat. Di sini pada saat kita makan mulai dari mulut dibantu oleh enzim petialin mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian makanan akan masuk ke lambung, lambung akan masuk ke duodenum. Kemudian nanti akan ke usus halus. Di sini pada proses ini akan dibantu oleh enzim amilase, maltase, sukrose, dan laktose yang masing-masing memiliki fungsi mengubah zat makanan tertentu menjadi kadar-kadar tertentu atau menjadi zat-zat yang lain yang lebih sederhana. Kemudian di sini ada hepar, hati di dalam hati. Kemudian di sini karbohidrat itu mengandung pati. Pati akan dicerna menjadi glukosa. Glukosa ini diserap dalam bentuk gula. Glukosa juga dapat diubah digunakan untuk proses oksidasi saat respirasi sehingga akan menghasilkan energi. Selain itu, glukosa juga dapat diubah menjadi glikogen dan lemak. Glikogen akan disimpan di dalam hati dan otot, sedangkan lemak disimpan di perut atau di sekeliling ginjal dan juga di bawah kulit. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah itu ada dua macam, yaitu ada hormon insulin dan hormon adrenalin. Insulin dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi menurunkan kadar glukosa dalam darah, sedangkan adrenalin dihasilkan oleh korteks atau adrenal yang berfungsi menaikkan kadar gula dalam
darah. Apabila hormon insulin tidak berfungsi, maka kadar glukosa dalam darah manusia akan meningkat. Jika berlebihan, maka orang tersebut dapat menderita diabetes. Kita lanjut pada sistem pencernaan protein. Protein, misalkan dari ikan, dihancurkan membentuk kim, sehingga di sini akan terbentuk molekul protein. Dipecah dengan enzim erepsin sehingga akan menghasilkan asam amino. Asam amino ini akan diserap oleh jonjot-jonjot usus. Kemudian di sini asam amino selain diserap oleh jonjot-jonjot usus juga akan dideaminasi dalam hati, membentuk asam keto dan siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat. Yang diserap oleh jonjot-jonjot usus langsung diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut. Senyawa NH2 atau protein, senyawa organik sederhana, dikeluarkan oleh ginjal berupa urea atau amonia. Itu adalah sistem pencernaan protein. Enzim-enzim yang berperan pada proses hidrolisis protein yaitu pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan juga asam aminopeptidase. Kelebihan protein mengakibatkan pembengkakan pada hati dan ginjal. Sedangkan kekurangan protein dapat menyebabkan busung lapar atau disebut dengan hunger oedema. Hunger oedema ada dua bentuk, yaitu ada kwashiorkor dan juga marasmus. Kita lanjut pada sistem pencernaan lemak. Keju, contoh lemak, di situ makanan besar dihancurkan, akan menghasilkan gumpalan yang dihancurkan oleh garam empedu. Molekul lemak diuraikan oleh lipase membentuk asam lemak. Dan molekul gliserol diabsorpsi oleh jonjot-jonjot usus diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Akan dibawa ke darah, ke jaringan atau organ untuk dihidrolisis lagi. Sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa. Jika tidak digunakan atau tidak dibakar, maka akan membentuk lemak dalam tubuh. Sisanya direaksikan melalui ginjal dengan H2O dan paru-paru dengan CO2. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Yang selanjutnya, gliserol diubah menjadi gula otot atau glikogen dan asam lemak diubah menjadi asetil koenzim. Gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Kesulitan bernafas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah karbon dioksida yang tertimbun yang disebut dengan asidosis. Itu adalah energi dalam kehidupan. Terima kasih, sampai ketemu pada materi berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.